Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Fajar Panongi dengan NIM S1122051 dari kelas B. Di sini saya ingin mempresentasikan eh, tugas dari mata kuliah struktur data, di mana materinya itu masih sama seperti video sebelumnya, yakni mengenai trees atau pohon dalam data structure and algorithm with Python untuk kuliah 8. Jadi di sini karena video sebelumnya itu membahas tentang materinya, di sini video ini akan membahas mengenai contoh kasus dari materi TRIS yang sudah kita pelajari sebelumnya. Jadi saya rasa kita langsung saja ke eh, pembuatan kasusnya. Di sini saya sudah menyiapkan satu kasus, di mana kasusnya itu mengenai implementasi linked binary tree pada katalog perpustakaan. Jadi berikut saya akan memberikan contoh yang lebih lengkap ya dan kompleks menggunakan linked binary tree dalam bahasa Python, di mana kita akan membuat struktur data untuk mempresentasikan sebuah perpustakaan dengan buku sebagai elemen utamanya, di mana setiap buku itu akan memiliki penulis dan genre. Struktur ini akan memungkinkan penambahan buku baru, pencarian buku berdasarkan penulis atau genre. Jadi mungkin saya langsung saja. Jadi yang paling pertama itu misal untuk kelasnya itu saya beri nama book atau buku ya, book kita tulis. Lalu kita inisialisasi dengan menulis dev init ya. Sini double underscore ya, init. Dimana untuk dev initnya itu nanti sini ada parameter lain saya tambahkan. Nah, ini yang pertama itu judul ya, judul di sini saya pakai bahasa Inggris saja, title. Lalu yang kedua itu author atau pembuatnya, penulisnya. Lalu genre-nya, genre. Oke. Di sini kita buat seperti biasa, kita buat dulu pertama-tama nama dari elemennya ya. Pertama subtitle-nya ya, subtitle. Di mana subtitle itu di sini saya tidak kasih privat ya. Kita tulis nama parameternya title. Lalu selanjutnya self. Kita author lagi ya, author. Parameternya juga author. Lalu kita lanjut lagi, satu lagi self pick genre. Oke. Parameternya juga genre. Lalu setelah itu kita buat ya sama seperti di video sebelumnya. Setelah kita buat kelas utamanya yang berisi yang berisi inisialisasinya, maka kita buat lagi yang baru, kelas baru ya. Ini kelas Renode. Kita buat saja kelas barunya. Yang kelas Renode. Oke. Dimana kelas Renode-nya ini inisialisasi lagi menggunakan init. Oke. Sini saya kasih tambahan ke data ya, data untuk Renode-nya. Lalu di mana sini kita pakai self data buat elemennya, self data, di mana isinya itu dari parameter yakni data. Lalu ya seperti sebelumnya untuk Renodes kan kita otomatis dari kiri ke kanannya untuk turunan pohonnya, turunannya dari induk ke turunan itu dari kiri ke kanan. Jadi kita mulai lagi seperti contoh sebelumnya, pada video sebelumnya itu self left. Kita kasih none ya. Lalu setelah itu self right lagi. Kita kasih none juga. Oke. Lalu kita buat lagi kelas selanjutnya. Ini di mana kelasnya itu
kelas, nama kelasnya itu adalah kelas library. Oh ya, tapi kita kan tadi bahas katalog ya, katalog perpustakaan, jadi kita tambahnya library katalog. Oke, library katalog saja. Lalu kita inisialisasi lagi, kita plus ya, kita inisialisasi, kita pakai init. Oke, mana kita initnya itu untuk katalog itu kita tanpa parameter tambahannya, kita langsung buat saja. Nah, inilah yang menjadi induk utamanya ya, jadi akarnya, self root. Kita tulis ya. Lalu kita kasih non, dia belum ada isinya. Lalu di bawahnya itu kita kasih metode. Nah, metodenya itu tambah buku, add book. Oke. Lalu parameternya itu cell sama buat juga parameter baru book, buku. Lalu di bawahnya itu kita buat sebuah objek namanya itu new book, buku baru ya, supaya kita pilih ya, ada yang buku baru, ada yang merge. Oke, jadi new book, dimana new booknya itu kita ambil dari yang di atas tadi, three note, kita kasih dalam kurung book. Oke, jadi dia ambil dia nanti new book note-nya itu nilainya, value-nya itu berasal dari sini, three note book. Booknya nanti ini isi apa saja yang ada dalam bukunya ini diikuti dari inisialisasinya. Jadi nanti ada dari daftar buku itu ada data yang dimulai dari kiri ke kanan seperti yang kita buat ini. Lalu setelah itu kita buat sebuah kondisi if self root yang di atas ya, if self root is non ya, maksudnya tidak kosong kan, itu mesti nonnya. Jadi ini kondisi selain itu ya, kondisi perubahannya, maka self root itu nya akan bernilai atau value-nya akan berasal dari new book note. Lalu kita buat syarat lainnya, ini else-nya, dimana dia akan self titik baru kita kasih ya, sini kita kasih privat ya, add kita bawa book, self add book. Lalu setelah itu kita bawa lagi, lalu kita ketik recursive ya, sama dengan metode yang pada video sebelumnya, yakni kita gunakan recursive recursive, dimana recursive itu berisi self root, self root dengan self root sama new book note. Oke. Terus setelah itu kita buat metodenya untuk yang ini tadi. Nah, ini add book recursive yang kita gunakan metode privat ya. Oke. Add book recursive lalu isikan self sama parameter baru current ya, atau yang terbaru atau sekarang, current node. Kan tadi kita buat ini yang new book node data yang terbaru, tapi kan itu yang terbaru. Bagaimana kalau yang kondisi sekarang? Jadi kita buat current node. Sekaligus kita ikutkan yang sebelumnya, new book node. Jadikan parameter. Oke. Setelahnya itu kita buat lagi syarat ya. If new
if new book note, uh, if new book note itu ini ya bentuknya itu new book note, kita ketik saja data ya, data buat data titik title ya, title lebih kecil dari current current node titik data titik title. Maka jadi maksudnya ini ya, jika untuk buku yang terbaru ya, yang formatnya itu data, ya formatnya itu data, oke, data lalu judul, lalu kondisinya itu lebih kecil daripada node terbaru, di mana dia juga formatnya data title. Nah, jadi fungsi nanti ini itu adalah untuk menambahkan buku berdasarkan urutan abjad judul buku. Ini data title yang nanti diurutkan. Nah, maka kita ke titik 2 ya. Sini kita gunakan nested if ya. Jadi kita if lagi, if current node left ya kan, dari kiri kita tambahkan left is none, maksudnya kosong ya, titik 2, maka current node nah, titik left yang tadi ya, yang non, maka akan berisi new book node. Jadi misalnya kalau current node ya, maksudnya jika katalog buku yang sekarang itu lagi kosong, maka otomatis akan ditambah dengan atau akan diubah nilainya menjadi new book node, yakni judul buku yang terbaru. Lalu kita lanjut, di sini kalau syarat yang lain ya, yang else-nya, maka kita gunakan self titik kita terus saja age book recursive. Lalu kita kasih dalam kurung current ya, current node, kita kasih current node saja ya, current node yang ini biasa current node, lalu kita kasih titik self at book recursive, dimana current node, lalu kita left ya, dari kiri left, lalu kita koma new book node. Oke, kita enter. Lalu setelah new book yang else-nya tadi itu, kita lanjut yang ini, yang tadi ini ada yang paling pertama ini. Nah, kita kasih syarat baru lagi pakai elif. Jadi elif-nya itu jika new book node itu yang dimana bentuknya kayak tadi data title, lebih ya kebalikan dari yang tadi, kan tadi lebih kecil ya, kan lebih besar daripada current. Nah, lalu kita tulis lagi data title lalu kita kasih titik 2 ya, baru di bawahnya kita kasih nested if-nya lagi, if current ya, if current node, if current node, lalu kita titik ya, ini kebalikannya, kan tadi yang kita pakai ini left is none dari kiri ya, kan dari kanan, berarti sudah terisi, maksudnya sudah terisi dari katalognya tadi. Jadi kita tulis like, oke, widget ht ya, like, lalu kita kasih is none, oke, maka kita akan tulis current node like widget ya, like sama dengan current node like itu akan berisi new book node. Oke, new book node. Oke, lalu kita kasih lagi else, terus titik 2,
Mana else-nya itu self self kita tulis lagi kayak tadi ya, add book recursive. Mana add book recursive-nya itu kita else dari book recursive itu kayak tadi ya, kita buat current yang ini yang not, tapi kita ubah jadi right ya, tadi kayak begini, kita buat kayak begini, koma, oke, ketik new book not, oke, lalu kita enter. Oke, jadi setelah kita buat elite kedua, lalu nested if-nya, lalu else-nya lagi, selanjutnya kita buat yang kondisi ketiga, yakni jika kedua kondisi sebelumnya tidak terpenuhi, maka kondisi lainnya adalah ini. Nah, kondisi lainnya nanti yang kita buat ini itu alasannya adalah kalau bukunya itu dengan judul yang sama sudah ada. Nah, lalu kita bisa tangani dengan sesuai kebutuhan. Ini dengan cara kita ketik pas. Nah, di sini kita bisa tambahkan ya sesuai kebutuhan. Kita bisa di sini kasih pas saja ya. Oke, kita lanjut ke metode selanjutnya. Ini depth. Jadi kan sudah kita buat semua tadi yang tambah buku ya, tambah buku ya. Sekarang kita cari bukunya. Jadi kita buat bahasa Inggris ya. Find ya, find books. Nah, kita cari misal berdasarkan penulisnya. Berarti find by author. Author ya. Oke, find by author. Ya, pin book by books ya, kan lebih dari satu ya. Baru kita tulis, nah kita tulis lagi parameternya seperti yang di atas tadi, author. Ini author ya. Oke, kita buat dimana yang author ini nanti kita buatkan ya objek kosongnya, variabel kosong, font books. Jadi untuk sementara isinya itu masih kosong, buku yang ditemukan itu masih kosong. Jadi kita buatkan metodenya supaya bisa temukan. Kita kasih privat ya, kita buat metode baru yang privat. Find books, oke, by author, tapi kita kasih kayak tadi rekursif ya, ini versi rekursif ya, sama kayak tadi nih. Ini add book, kita buat yang baru lagi, add book rekursif, lalu kita buatkan metodenya. Oke, kita buat rekursif ini, kita buka kurung, isinya mana itu subroot ya, dari input ya, dari akarnya ya, kita cari dari bentuk akarnya, lalu kita panggil juga autornya. Jadi setelah autornya itu kita panggil lagi yang ini, yang kosong ini, kita panggil font books. Oke, lalu di bawah kita apa, kita return font books-nya yang ini, kita tampilkan, kan kita panggil isi dari buku yang sudah dicari tadi, akan ditampilkan hasil pencariannya. Nah, oke, sama kayak tadi. Setelah kita buat yang begini, kan enable, lalu dibuatkan lagi versi privatnya, rekursif. Maka ini kita buatkan juga versi privatnya dari kata ini tadi. Jadi kita tulis saja def ya. Kita langsung ambil saja ini ya, kita lebih cepat. Oke, find book by author rekursif ya. Lalu kita kasih kurung, kita kasih nama self, nah parameter ya, note yang di sini itu ada note ya, dari di atas tadi ya, note, lalu kita kasih koma lagi, kasih author ya, wajib ada ya, author, lalu font books-nya yang di atas tadi, font books. Jadi self, note, author, dan font books.
Oke, kita buat lagi selanjutnya. eh kan ini fungsinya untuk menambah sama kayak tadi nih. Berarti kita buatkan lagi syarat ya, syarat untuk mencari. If not ya, parameternya is not kosong ya, tidak kosong ya, non tidak kosong, maka akan uh, kita beri lagi nested if, di mana uh, kondisinya itu node-nya dengan data ya, kayak tadi yang begini-begini, kita buatkan gini formatnya, data, lalu apa, data apa, author, kan tadi judul kan tadi kita urutkan berdasarkan judul ditambah buku, sementara untuk pencariannya itu diurut berdasarkan author. Nah, lalu kita di sini kita kasih author. Nah, jadi dia nanti akan berpatokan sama parameternya. Lalu kita ke titik. Oke. Lalu kita cari font book tadi ya, font books. Oke, kita tambahkan pen ya, metode append ya, append, fungsi append, fungsi menambahkan, dimana bentuknya itu node data, ini formatnya ya. Jadi nanti font books ya, yang ini yang kosong tadi akan ditambah menggunakan append. Nah, dimana formatnya itu node data. Lalu di bawahnya apa, kita buatkan lagi nih self. Nah, sebab find. Nah, yang ini. Oke. Lalu setelah kita append, nah, kita isi dari kiri ya, dari kiri jadi node titik left c. Setelah left kita panggil lagi author. Oke. Lalu kita koma, kayak tadi lagi kita ulang-ulang terus karena formatnya itu agak mirip-mirip semua. Oke, baru kita buat lagi self ya. Nah, kita kasih titik, kita friend. Nah, rekursif lagi kita lakukan sebanyak aduh, salah ya, find. Oke, rekursif di dalamnya dia ini versi yang tadi, versi kebalikannya kan kita sudah gunakan tadi dari left, dari right. Sekarang kita lakukan hal yang sama, sekarang right lagi, sudah left ke right. Oke, right, lalu kita isi kayak tadi author, lalu lagi on books. Oke, setelah itu apa lagi yang kita lakukan, kita buat lagi fungsi atau metode baru yang namanya itu mencari. Kan tadi kita sudah cari berdasarkan author, sekarang kita buat lagi untuk mencari berdasarkan genre-nya. Kan tadi kita sudah buat genre juga ya, kita buat lagi. Nah, by genre. Oke. Tadi juga satu parameter saja, tanpa parameter yang di atas, genre. Kita kasih kedua, yang kayak tadi kita buat lagi font books. Font apa ya? Font books. Kasih kosong. Oke, kita buat lagi self. Nah, kita buat kayak tadi ya. Nah, baru lagi ini namanya tadi yang baru, nanti yang privat. Nah, sampai tadi kita buat oke ya, tapi ini kita buat yang kebalikannya. Ini kita buat dengan nama genre. Oke, genre recursive. Nanti berarti ada lagi metode baru, dimana isinya kita tadi lagi set root, kita ambil dari induk. Nah, lalu koma genre, lalu setelah genre apa ya, font books lagi, font books. Lalu di luarnya itu kita return kayak tadi, kita ulang-ulang sama kayak tadi nih, begini return books lagi, ulang-ulang. Dan ini mereka mekanismenya sama ya, yakni menemukan buku, hanya yang beda itu cara menemukannya berdasarkan author dan berdasarkan genre. Oke,
kita buat. Nah, ini kita buat lagi kayak tadi ya. Kita buat versi eh, privatnya, ya, privat, supaya tidak berbenturan ya. Fine. Oh ya, kita ambil saja yang ini. Ini yang kita ketik tadi. Oke. Di sini kita tutup saja. Oke, kita buka. Sel. Oke, yang kita butuhkan itu sama kayak di atas tadi. Kita butuh node-nya, kita butuh genre-nya, kita butuh font books-nya untuk menampilkan bukunya nanti. Font books. Oke, titik 2. Lalu di bawahnya itu kayak tadi ya, kita buat lagi kondisi-kondisi, atau kita copy saja ya. Tinggal kita ubah saja kata-katanya. Lebih baik kita copy saja. Oke. Oke, tinggal kita ubah ya. Nah, jadi sama kita kasih eh, apa lagi? Yang bagian yang di atas tadi kan pinbox yang ini. Oh iya, bersadar ya. Source-nya tadi ini is not found. It's not found. It's not known. Maksudnya tidak kosong ya. Ah, ya logikanya jika bukunya tidak kosong maka akan dicari. Tapi kalau kosong ya tidak bisa dicari. Berarti saya tadi yang salah ya, salah di sini. Dan saya kasih not non, maksudnya selama tidak kosong maka bisa dicari. Lalu kita apa? Kita ubah yang sini ya, kita ubah nama-namanya saja. Yang tadi sebelumnya author menjadi genre. Kita ubah saja. Oke, baik kita ubah genre. Lalu yang mana lagi? Open book ya, bagian open booknya ini kita uh, open booknya ini kita sama ya, not data juga ya. Yang kita ubah paling yang ini lagi paling ya. Ini kayaknya. Ini kata autornya. Lagi. Oke. Kalau kita sudah ubah ya not track-nya juga, maka waktunya kita tambah waktunya kita buat untuk manajemennya ya. Dan namanya itu kita beri nama print katalog, yakni untuk print ya, print katalognya. Istilahnya tadi kita sudah buat katalognya. Oke, sekarang kita tampilkan katalognya. Kita pakai bahasa Inggris yakni print yang sering kita gunakannya kalau buat program print. Lalu namanya katalog ya. Isinya itu show saja. Lalu di bawahnya itu kita kasih kondisi kayak tadi selama subroot ya, induknya atau induknya selama tidak kosong ya, selama tidak kosong tadi si kosong terus ya, nggak salah. Selama tidak kosong, kalau sendiri tidak kosong, maka kita akan lakukan sama kayak tadi lagi, kita buat lagi kelas privat ya, namanya itu print katalog. Lalu kita kasih nama apa? Recursive kayak tadi, recursive. Ini memang metode dari video sebelumnya, metode tentang Trisha, recursive. Lalu isinya apa? Subroot. Nah, ini cuma satu ya, kan dia cuma fungsinya itu cuma menampilkan. Ini kita buat lagi kelas privatnya ini, tinggal kita copy saja. Oke, kita ke dalam kurung. Untuk isinya itu kita isi dengan self dan not. Kan dia tidak perlu yang lain ya. Cuma butuh dua ini saja. Oke, lalu self not kita buat lagi kondisinya. Jika notnya itu tidak kosong ya. Is not known, maka kita lakukan self klik garis bawah
print. Oh iya, saya salah ketik ya. Self print katalog rekursif, di mana ini dia bentuknya itu. Yang pertama itu kita mulai dari yang kiri ya, nodenya itu dari kiri untuk penampilan katalognya. Not left, oke. Setelah itu di bawahnya kita kasih print, si bahasa Inggris saja ya. Title, itu judulnya title. Lalu dalam title itu kita kasih baru kasih jarak sedikit. Lalu kita kurawal ya. Nanti sudah kita kasihkan F di depannya supaya bisa langsung dengan apa lagi, dengan objek atau elemennya ya, itu variabelnya langsung dimasukkan untuk istilah yang lebih simpel lah, cepat. Oke, ya ini untuk buku yang dicari buku tadi ya, akan ditampilkan title-nya, judulnya ya, ini. Lalu kita kasih koma. Nah, samping dari judul, maka kita akan munculkan author atau penulisnya. Titik dua juga, terus awal, terus juga note, data, author. Oke, note, data, author. Lalu setelah author itu apa lagi? Genre. Sama kayak tadi ya. Kita kasih dua dulu. Oke, struktur awal. Lalu kita ketik note, data, genre. Oke. Lalu apa lagi setelah ini? Ya, not right lagi. Kita buat yang not right. Kita tulis saja self, ya, self titik kayak tadi ya, print katalog ya, print katalog rekursif, tapi yang lainnya kan tadi sudah left, sekarang right lagi. Ini sudah ada left ya, sekarang yang right. Setelah kita buat yang right tadi ini ada yang right, maka kita lanjut. Ya sudah selesai ya, saya rasa ini sudah selesai. Kita buat contoh penggunanya ya. Misal kita ketik, kita kasih nama sebuah variabel baru namanya library. Misalkannya bersama dengan library itu akan berisi nama dari kelasnya, library katalog. Lalu setelah itu coba kita tambahkan beberapa buku ke dalam perpustakaan. Kita ketik saja library ya, kita ketik saja nama variabelnya library, lalu kita titik, lalu kita sebut nama fungsinya. Fungsi tambah buku apa di sini? Add. Jadi kita ketik add book, lalu kita kasih dalam kurung. Nah, booknya book, lalu kita buka kurung lagi, kan jenisnya book ya. Lalu kita ketik misal contoh oh ya, saya cari ya. Oke, ada mungkin contoh paling sering dibaca itu yang terkenal ya, Harry Potter ya, Potter. Lalu setelah itu kita kasih koma ya, misal penulisnya si JK ya, si JK. Nah, lalu kita tulis lagi genre fantasi. Nah, jadi ini kenapa begini ya? Nah, ini sesuai dengan di sini. Nah, title, author, genre. Kita urut ya. Title, author, si JK ya.
baru genre fantasi. Kita enter, misal eh, kita tambah aja berapa buku ya, tambah lagi, kita copy saja nih. Misal ada buku itu eh, yang biasa kita dengar ya, ya kayaknya ada Harry Potter yang kita kasih ubah saya, Harry Potter 2, Potter 2 ya, baru si JK misal 22 saja ya, lalu genrenya itu misal kita ubah eh, eh, coba action, aksi-aksi. Oke, kita oke, dua contoh saja ya. Lalu kita coba cetak ya, cetak seluruh katalognya. Dengan cara kita ketik print, seperti biasa print, dalam kurung, kita kasih nama dulu ya, katalog perpustakaan. Ya, perpustakaan. Lalu kita kasih titik dua saja. Lalu di bawahnya kita sebut nama variabelnya library. Lalu kita titik. Nah ini mana sih? Ya ini print katalog. Print katalog. Oke. Lalu misal kita mau cari buku juga. Cari bukunya itu kita ketik saja print ya, untuk tampilkan print kita slash n books ya, books buku by jika 22 ya. Coba kita samakan ya, sebentar saya ketik ya. Oh ya, kita kasih huruf besar saja JK. Oke, JK 22, lalu kita kasih titik 2. Oke, setelah itu kita ketik namanya books ya, books koma by rolling, by rolling. Isinya rolling itu row ya, harus ya, rolling. Lalu isinya itu library, variabelnya library, lalu kita kasih find book by author. Lalu kita kasih dalam kurung, kita cari ya nama yang tadi itu JK2. Ya, kita kasih full saja ya, si si JK2, si JK22. Oke, lalu setelah kita ketik nama yang si JK22, for kita kasih lagi namanya oh di bawah ya, di bawah bagus kan, taruh di bawah ya, for book ya, for book in books. Oke, in books by rolling ya, by rolling tadi, by rolling titik 2 print. Nah, kasih F saja ya, supaya lebih simple. Book titik title-nya ya. Lalu sampingnya itu kita kasih lagi nih book titik genre ya. Ini dulu. Kayaknya ada yang kurang. Kayaknya lebih baik kita kasih kurung saya sini ya.
supaya judul sama genrenya itu tidak bersambung. Kita kasih pembatas ya. Nah, oke. Lalu coba misal kalau kita cari bukunya itu berdasarkan genrenya kan tadi berdasarkan author. Coba kita buat lagi ya. Kayak tadi saja kita tinggal print gini ya. Kita tinggal ubah saya nanti kata-katanya. Books ya. Kita kasih kita ubah ya. Tadi by rolling ya. Kita rolling. Sekarang kita buat berdasarkan misal fantasi books. Oke, fantasi books, fantasi books. Oke, fantasi books kita kasih titik 2. Oh, salah ya. Bukan kan? Oke, sini tadi kita kasih titik 2. Lalu yang kita perlu buat itu ini tadi. Ini kita ubah ya. Fantasi by rolling tadi ini kita ubah misal fantasi, kita kasih koma books, fantasy books. Lalu library-nya sampai tadi Queen Books, kita ubah ini by genre. Lalu kita ketik genrenya fantasi. Fantasi. Oke. Lalu setelah kita ketik fantasi, kita buat perulangan kayak tadi ya. For book in fantasy book. Ya, coba ubah lagi ini berarti fantasi book ya, kasih sama dengan variabel yang kita kasih tadi. Lalu maka akan kita print ya sampai tadi book title, kita kasih kurung book author. Kan tadi munculkan genre ya di atas. Berarti kita munculkan kebalikan author. Oke, author. Setelah itu saya rasa ini sudah selesai ya. Oke, coba kita jalankan. Oke, katalog perpustakaan. Ya, yang ini. Katalog perpustakaan. Lalu, title Harry Potter, author CJK, genre fantasi. Title Harry Potter 2, genre aksi. Dari ini dua ya. Oke, lalu apa lagi? Nah, di bawah ini. Books by CJK 2. Books by CJK 2. Nah, books by CJK 2 ini yang tadi. Nah, oke. Lalu fantasy books. Harry Potter CJK. Oh iya, kenapa ya muncul ya? Books, coba kayaknya ada yang salah ketik. Coba kita perhatikan baik-baik. Books by rolling, library, pin by books CJK 22. Inbox, books title. Ya, jadi ada yang tidak muncul ya. Kita perhatikan dulu baik-baik ya. Books by rolling. Clean and books by rolling. Library, Finbooks by author CJK. Oke, sebetulnya CJK for book inbox for book inbox by rolling tadi. Lalu kita print book by title by genre. Soalnya ini ada muncul titlenya ya. Coba mungkin ada di atas ya. Soalnya mungkin di bagian author. Windows ya, genre. Written phone books. Oke.
is not known, genre, author, not data, pen, left, right, genre, author, phone books. Oke, Starwood, phone books, genre, author, phone books. Oke, tidak ada kesalahan ya. Mungkin kita coba ulang. Oh, sama ya. Mungkin ada kesalahan di bagian sini ya. Mungkin kesalahan yang saya lewatkan. Oke, mungkin ya saya jelaskan saja ya. Jadi penjelasannya yang pertama itu tadi yang bagian kelas book ya. Kelas book itu fungsinya apa? Fungsinya itu untuk representasikan objek buku dengan atribut seperti judul, penulis, lalu genrenya. Lalu ada kelas tree note. Fungsinya itu untuk mendefinisikan note dalam struktur linked binary tree ya, sesuai materi yang kita bahas. Setiap node-nya itu memiliki data, dalam hal ini itu objek buku. Nah, serta pointer ke node anak kiri ya. Maksudnya anak kiri ini maksudnya turunan dari kiri dan kanan yang tadi node. Nah, lalu ada kelas library ya, katalog ya. Jadi fungsinya dia ini untuk mengelola katalog perpustakaan. Katalog perpustakaannya itu menggunakan struktur linked binary tree, di mana ada metode ebook yang fungsinya menambahkan buku baru ke dalam katalog. Eh, Bukunya itu ditambahkan berdasarkan objek judul buku. Lalu ada juga metode find books yang fungsinya dia itu adalah eh, ini yang dua ini fungsinya dia itu adalah untuk mencari dan mengembalikan daftar buku berdasarkan nama penulis. Lalu yang satunya ini berdasarkan genre ya. Lalu ada juga metode print katalog yang fungsinya itu adalah melakukan pencarian buku berdasarkan penulis dan genre menggunakan find books by author dan find books by genre. Lalu dalam contoh linked binary ini digunakan untuk mengorganisir dan mengakses data buku dalam perpustakaan. Setiap operasinya itu seperti penambahan, pencarian, pencetakan katalog, diimplementasikan dengan memanfaatkan struktur hierarkis ya, yang kita bahas di video sebelumnya, dari linked binary tree. Nah, maksudnya hierarkis tadi itu dari induk keturunannya ke bagian keturunannya. Oke, mungkin saja itu saja materi serta contoh kasusnya ya terkait trees ya dari mata kuliah struktur data. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya ucapkan mohon sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.